Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ya, hari ini kita masuk bab baru yaitu Kingdom Animalia. Nah, belajarnya sebentar aja ya, biar kuotanya nggak habis. Ini ada, saya sudah fotokan dari buku ya, halaman 45. Ya, ada peta konsep tentang Kingdom Animalia. Nah, kurang lebih yang akan kita pelajari di bab ini adalah ada 3 ya, ciri-ciri umum Kingdom Animalia, kemudian klasifikasi hewan invertebrata dan klasifikasi hewan vertebrata. Untuk yang pertama kita pelajari dulu tentang ciri-ciri Kingdom Animalia ya. Di sini bisa kamu perhatikan ada 5 ciri umum yang dikelompokkan ya sebagai ciri Kingdom Animalia. Yang pertama, ini yang saya tunjuk ya. Bersifat multiseluler. Ya. Tahu ya multiseluler? Multiseluler adalah lawan dari uniseluler. Yaitu Kingdom Animalia semua anggotanya sudah terdiri dari banyak sel. Kemudian sel-selnya bersifat eukariotik, tidak memiliki sel-selnya bersifat eukariotik yaitu memiliki membran inti seperti contoh gambar berikut. Nah, kalau kamu perhatikan sel prokariotik yang ini yang sebelah yang kanan ini adalah sel prokariotik, ini bakteri, dia tidak memiliki membran untuk membungkus DNA-nya. Sedangkan pada sel eukariotik dia seperti ada lingkaran. Nah, itu yang disebut dengan membran inti. Nah, membran inti inilah yang membedakan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, semua anggota animalia sudah termasuk ke dalam sel eukariotik. Tetapi animalia tidak memiliki dinding sel, berbeda dengan Kingdom Plantae yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, bersifat heterotrof. Ya, Kingdom Animalia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Tidak ada dari Kingdom Animalia yang bisa melakukan fotosintesis. Ya, jadi tidak ada yang bisa melakukan fotosintesis. Yang kedua, yang berikutnya, dia mampu bergerak aktif, bergerak bebas. Berbeda dengan tumbuhan yang gerakannya hanya gerakan-gerakan di tempat, tapi kalau hewan dia bisa bergerak secara aktif. Kebanyakannya, sebagian besarnya bereproduksi secara seksual. Ini yang nomor 4 ya, bereproduksi secara seksual, dan dia memiliki bentuk tubuh dan organ-organ yang bervariasi. Kalau kamu perhatikan di buku halaman 48 itu ada beberapa istilah-istilah baru ya. Contohnya misalnya hewan itu ada yang tubuhnya simetri. Ada simetri radial, ada simetri bilateral. Ini yang bagian atas, yang A ini yang saya tunjuk, ini adalah simetri radial. Artinya bagian tubuhnya bisa dipotong secara radial. Dan bagian-bagiannya setelah dipotong itu sama. Ya, bisa dilipat dari berbagai macam arah. Nah, kalau simetri bilateral itu hanya 2 lipatan, kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri sama. Tidak bisa dari sisi lain dipotong, tidak bisa. Maksudnya tidak memiliki lipatan yang sama. Kemudian ada lagi istilah diploblastik dan triploblastik seperti gambar berikut. Ini diploblastik dan triploblastik. Ini maksudnya adalah jadi ada hewan yang pada saat dia masih dalam bentuk gumpalan daging, masih kecil ya, masih baru tumbuh. Nah, tumbuhnya itu dia ada yang dalam bentuk 2 lapis ya, atau disebut dengan diploblastik. Ada juga yang sudah 3 lapis, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kalau yang diploblastik hanya ekto dan endo saja. Nah, ini 2 hewan seperti ini nanti tumbuhnya juga berbeda-beda. Maka dikelompokkan dalam lapisan tubuh, yaitu ada hewan diploblastik dan triploblastik. Maksudnya ini adalah blastik itu maksudnya pada saat fase blastula, masih baru tumbuh dari zigot.
Dari ketemu sperma dan ovum berkumpul jadi zigot dan tumbuh menjadi blastula. Nah, pada saat blastula itulah kelihatan dia 2 lapis atau 3 lapis. Yang 2 lapis contohnya beberapa hewan, misalnya cacing atau cacing pipih itu diploplastik. Ada yang triploplastik. Oke. Selanjutnya ada istilah lagi namanya acelomata, celomata, dan pseudocelomata. Nah, ini cacing pipih yang ini saya tunjuk. Ini adalah acelomata ya. Acelomata. Ini. Acelomata artinya tidak memiliki rongga tubuh. Yang kedua, pseudocelomata memiliki rongga tubuh, cuman rongganya rongga semu, tidak jelas. Tapi kalau yang celomata atau celomata sejati itu memiliki rongga tubuh yang jelas. Karena apa? Karena ada jaringan khusus yang membatasi antara rongga dan yang bukan rongga. Jadi ada pembatas khusus. Ini disebut dengan celomata. Tentu yang paling sempurna di sini adalah yang celomata sejati. Yang paling sempurna. Jadi hewan yang sudah tingkat tinggi. Baik, persiapan untuk membuat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.